I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 tugas bahasa Indonesia akan memperkenalkan diri kami. Saya Fernando Gerard Lasabe dengan NIM A35123-087 dengan teman saya Nur Rahmi dengan NIM A3512-3090. Saya Veronica dengan NIM A3512-3013. Saya Maria Valentini Adelia dengan NIM A3512-3089. Saya Rosmi dengan NIM A35123-027. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara penyusunan mudah dipahami dan tersampaikan maknanya secara tepat oleh pembaca atau pendengar. Dapat dikatakan efektif jika gagasan yang disampaikan diterima oleh pendengar, pembaca dengan mudah, jelas, dan lengkap. Seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Pengertian kalimat efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola, intonasi, final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Sementara efektif dalam KBBI diartikan sebagai ada efek, akibat, pengaruh, kesan. Jadi dapat diartikan kalimat efektif adalah satuan bahasa yang lengkap dan sesuai kaidah yang dapat mengakibatkan pembaca atau pendengar mudah memahami. Menurut buku Membina, Memelihara, dan Menggunakan Bahasa Indonesia Secara Benar, karya Edi Suyanto, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan dapat dipahami oleh pendengar atau membaca secara tepat pula memahami. Memahami unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. 2. Aturan-aturan tentang ejaan yang disempurnakan. Dan 3. Cara memahami kata dalam kalimat diksi. Ciri-ciri kalimat efektif yang mudah dipahami dan pendengar atau membaca antara lain mencakup 1. Kesatuan dan kesepadanan kalimat efektif harus memiliki keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipergunakan. 2. Kesejajaran kalimat efektif juga harus mengandung kesejajaran antara gagasan yang diungkapkan dan bentuk bahasa sebagai sarana pengungkapnya. 3. Penekanan. Setiap kalimat memiliki sebuah gagasan pokok yang harus dikatakan atau ditonjolkan penulis untuk membaca atau mendengar. 4. Hemat kata. Hemat kata dalam kalimat efektif maksudnya adalah kehematan dalam pemakaian kata, frase, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak perlu. 5. Variasi struktur kalimat. Seseorang akan dapat menulis dengan baik apabila ia juga seorang pembaca yang baik. Akan tetapi, pembaca yang baik
tidak berarti ia juga penulis yang baik. Sebagai penulis harus menyadari bahwa tulisan yang dibuatnya akan dibaca oleh orang lain. Di sini saya akan menyebutkan beberapa ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif memiliki beberapa antara lainnya. 1. Jelas dan padat. Kalimat efektif ini harus mudah dipahami dan tidak mengandung kata-kata yang tidak perlu. Hindari pergaulan kalimat yang terlalu panjang dan rumit. 2. Komunikasi. Kalimat tersebut harus dapat dengan jelas menyampaikan pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca atau pendengar. 3. Tepat sasaran. Kalimat efektif harus relevan dengan konteksnya dan sesuai dengan tujuan komunikasi, tidak boleh ambigu atau samar. 4. Tidak boleh bertele-tele. Hindari pergaulan kata-kata atau informasi yang tidak perlu. Kalimat efektif menggunakan kata-kata yang tepat dan tidak berlebihan. 5. Gramatikal dan tidak bermasalah. Kalimat harus mematuhi aturan kata bahasa dan ejaan. Tidak boleh ada kesalahan tata bahasa, ejaan, atau tanda baca. 6. Menarik. Kalimat efektif juga dapat menarik perhatian pembaca atau pendengar. Ini dapat dicapai dengan menggunakan gaya bahasa yang menarik atau penyajian yang kreatif. 7. Singkat dan fokus. Usahakan untuk menyampaikan pesan dalam kalimat yang singkat dan langsung ke intinya, tanpa perlu memperpanjang tanpa alasan. 8. Variatif. Pentingnya untuk bervariasi dalam penggunaan jenis kalimat seperti kalimat tanya, pernyataan, atau ajakan sesuai dengan kebutuhan komunikasi. 9. Kontekstual. Kalimat efektif harus memperhitungkan konteks pembacaan atau tulisan agar dapat dengan tepat memenuhi kebutuhan komunikasi. 10. Mengundang respon. Dalam beberapa kasus, kalimat efektif dirancang untuk mengundang respon atau tindakan dari penerima pesan. Itulah beberapa ciri-ciri kalimat efektif. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan faktor penyebab ketidakefektifan kalimat. Ketidakefektifan kalimat disebabkan oleh beberapa faktor. Dan faktor yang pertama itu kontaminasi atau kerancuan. Yang kedua, pleonasme. 3. Ambiguitas atau keambiguan. 4. Ketidakjelasan subjek. 5. Kemubaziran preposisi. 6. Kesalahan logika. 7. Ketidaktepatan bentuk kata. 8. Ketidaktepatan makna. 9. Pengaruh bahasa daerah. 10. Pengaruh bahasa asing. Ke-10 faktor penyebab ketidakefektifan yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, kontaminasi atau kerancuan. Ialah gejala bahasa yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan kerancuan. Rancu artinya kacau. Jadi kerancuan artinya kekacauan. Yang direncanakan ialah susunan perserangkaian dan pengembungan kalimat. Rancau ini berarti kalimat yang kacau atau kalimat yang susunannya tidak teratur, sehingga informasinya sulit dipahami. Yang kedua, pleonasme. Pleonasme berarti pemakaian kata-kata yang berlebihan. Penampilannya bermacam-macam, ada penggunaan dua kata
yang searti yang sebenarnya tidak perlu karena menggunakan salah satu di antaranya. Kedua kata itu sudah cukup. Yang ketiga, ambiguitas atau keambiguan. Kalimat yang memenuhi ketentuan tata bahasa, tetapi masih menumbuhkan tafsiran ganda, tidak termasuk kalimat yang efektif. Yang keempat, ketidakjelasan subjek. Suatu kalimat yang baik memang harus mengandung unsur-unsur yang lengkap. Dalam hal ini, kelengkapan unsur kalimat itu sekurang-kurangnya harus memenuhi dua hal, yaitu subjek dan predikat. Yang kelima, kemubaziran proposisi dan kata ketidakaktifan kalimat sering disebabkan oleh pemakaian kata depan preposisi yang tidak perlu. Yang keenam, kesalahan nalar atau logika. Nalar menentukan kalimat yang kita tuturkan adalah kalimat yang logis atau tidak. Nalar ialah aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis. Ialah pikiran yang masuk akal yang diterima. Yang ketujuh, ketidaktepatan bentuk kata. Di samping bentuk sejajar kata kerjanya, ada juga bentukan yang menyimpang yang dibuat dengan sengaja untuk memperoleh arti lain dari bentukan yang sudah ada. 8. Ketidaktepatan makna. Jika sebuah kata tidak dipahami maknanya, pemakaiannya pun mungkin tidak tepat. Yang kesembilan, pengaruh bahasa daerah. Kata-kata bahasa daerah yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia tampaknya tidak menjadi masalah jika digunakan dalam bahasa sehari-hari. Akan tetapi, bahasa daerah yang belum diterima dalam bahasa Indonesia inilah yang perlu dihindari penggunaannya agar tidak menimbulkan kemacetan dalam berkomunikasi, sehingga informasi yang disamping menjadi tidak efektif. Yang terakhir, 10. Pengaruh bahasa asing. Dalam perkembangan bahasa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh bahasa lain, bahasa daerah ataupun bahasa asing. Pengaruh itu di satu sisi dapat memperkaya khazanah bahasa Indonesia. Namun, di sisi lain dapat juga mengganggu kaidah tata bahasa Indonesia sehingga menimbulkan ketidakefektifan kalimat. Sampai sini penjelasan mengenai faktor penyebab ketidakefektifan suatu kalimat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Definisi opini dan artikel. Pada dasarnya, opini berasal dari serapan bahasa Inggris yaitu opination, yang berarti tanggapan atau pendapat, serta suatu hal yang bisa diungkapkan dalam bentuk tulisan atau lisan. Oleh karena itu, bagi sebagian orang yang lebih suka menyampaikan opini melalui lisan, ada juga yang lebih nyaman untuk memberikan opini terhadap suatu hal melalui tulisan. Menyampaikan opini terhadap suatu hal menunjukkan bahwa kita memiliki sudut pandang untuk melihat dan memahami suatu hal tersebut. Sudut pandang yang digunakan untuk menyampaikan opini akan menghasilkan atau menentukan opini apa saja yang akan disampaikan. Bisa berupa pendapat yang menyatakan setuju dan bisa juga pendapat yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap suatu hal. Opini yang berbeda ini merupakan hal yang wajar karena tak selamanya pendapat atau suatu hal yang sama dengan pendapat orang lain. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai pendapat orang lain agar tidak terjadi pertengkaran atau permusuhan yang diakibatkan perbedaan opini. Selanjutnya tentang pengertian artikel. Artikel dapat dipahami atau sebagai suatu rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media, baik itu media cetak, media online, bahkan juga sekarang banyak artikel yang diunggah di media sosial. Penulisan artikel sendiri sebenarnya mengandung tujuan untuk menyampaikan suatu gagasan yang membuat data dan fakta.
Gagasan dalam artikel pada akhirnya dapat mendidik, meyakinkan, dan juga menjadi saran hiburan bagi pembaca. Jenis opini. Yang pertama, opini pribadi. Opini pribadi adalah suatu pendapat seseorang yang tidak dipengaruhi oleh orang lain dalam melihat suatu fenomena. Yang kedua, opini kelompok. Opini kelompok adalah suatu pendapat atau tanggapan yang berasal dari sebuah kelompok ketika melihat suatu peristiwa yang sedang terjadi. Yang ketiga, opini publik. Opini publik adalah sebuah pendapat dalam menanggapi suatu peristiwa yang muncul dari seseorang setelah berbincang dengan orang lain. Yang keempat, opini umum adalah sebuah pendapat atau tanggapan yang sudah dimengerti oleh banyak orang dan sudah berlaku secara umum. Yang kelima, opini politik. Opini politik adalah suatu pandangan politik yang ada di dalam diri seseorang. Kalimat opini adalah kalimat yang berisi hasil gagasan, pendapat, atau pemikiran dari orang perorangan maupun kelompok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), opini sendiri memiliki arti pendapat, pikiran dari pendirian. Opini belum tentu benar karena tidak ada atau belum ada bukti kebenaran. Dalam pernyataannya, opini adalah kebalikan dari fakta. Opini dalam penulisan teks editorial terbagi menjadi beberapa jenis. 1. Opini perorangan. Kalimat opini jenis ini dinyatakan oleh seseorang kepada orang lain baik secara resmi maupun tidak resmi. 2. Opini pribadi. Jenis opini ini menggambarkan pandangan seseorang tentang informasi yang mereka yakini dan diungkapkan kepada orang lain. 3. Opini publik. Jenis opini ini diutarakan oleh kelompok mengenai pandangan mereka terhadap isu atau peristiwa yang tengah ramai diperbincangkan. 4. Opini umum. Ini merupakan pandangan umum yang biasanya disampaikan oleh suatu lembaga. Opini ini umumnya telah mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak. 5. Opini khalayak. Jenis opini ini merujuk pada pandangan yang berkembang dalam masyarakat. Namun opini jenis ini seringkali telah dipengaruhi oleh informasi palsu atau hoaks. Saya memberikan 3 contoh kalimat opini. 1. Malam ini nampaknya akan turun hujan deras dan disertai angin kencang. Terlihat dari warna langit yang lebih pekat. 2. Rasa makanan ini dijamin lebih enak dengan sedikit bumbu kaldu jamur. 3. Seringkali mandi di malam hari dipercaya dapat menyebabkan penyakit rematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi saya, yaitu contoh artikel ilmiah populer dan contoh artikel ilmiah jurnal. Di mana contoh artikel ilmiah populer adalah salah satu contoh artikel menurut KBBI. Artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Karya tulis ini bisa mengandung berbagai topik yang beraneka ragam, mulai dari olahraga, berita, sampai pandangan politik.
Pada artikel ini kita akan membahas mengenai contoh artikel ini, ilmiah populer yang banyak diketahui orang. Contohnya, artikel ilmiah tentang kesehatan, di mana kesehatan itu adalah tentang meditasi, adalah cara untuk melatih dan memahami pikiran, perasaan, dan sensasi fisik sehingga kita bisa memahaminya lebih baik. Meditasi bukanlah ritual agama ataupun ibadah, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Meditasi juga dapat melatih fokus kepada satu titik, di mana di sana kita akan mendapatkan petunjuk atau jawaban-jawaban dari yang kita pertanyakan. Selain itu, kita akan mendapatkan energi positif yang dapat membantu kontrol emosi. Tujuan dari meditasi adalah menghubungkan pikiran sadar dan pikiran di bawah alam sadar, meningkatkan kesadaran, mengendalikan pernapasan, mengakibatkan terjadinya relaksasi yang menenangkan, membebaskan pikiran sambil memfokuskan kesadaran. Ada banyak manfaat meditasi yang perlu kamu ketahui, yaitu mengelola stres, mengatasi gangguan kecemasan dan depresi, dan mengendalikan emosi. Jadi itulah contoh dari artikel tentang kesehatan. Jadi ada juga artikel ilmiah populer tentang hukum, di mana dalam kondisi yang berbeda-beda ada perbedaan kulit, suku dan ras, serta perbedaan warna dan bentuk rambut. Namun ada pula perbedaan yang mengakibatkan orang memiliki kebutuhan khusus. Mereka adalah para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dapat dikategorikan menjadi tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunaragita. Penyandang autistik. Jadi, sementara itu, menurut UUD 1945 pasal 28F yang berisi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengelola informasi dan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oke. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern sudah semakin pesat. Di sisi lain, teknologi saat ini sudah berdampak pada hampir seluruh lapisan masyarakat. Teknologi telah meningkatkan kualitas hidup manusia dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah Internet of Things. Internet of Things merupakan suatu sistem yang memungkinkan benda-benda dihubungkan dengan internet untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara efisien. Sistem ini bekerja menanamkan perangkat keras pada benda-benda yang diinginkan agar dapat terhubung dengan internet. 3. Contoh artikel ilmiah populer singkat. Kesenjangan sosial menjadi salah satu masalah yang mulai menciut di era modern perkotaan yang berpotensi memicu pengaruh negatif lingkungan dan tindak kriminal. Jadi itulah contoh dari artikel ilmiah populer.